Selamat siang semuanya. Baik, berdirinya kami sini, kami dari kelompok 2 tentang struktur data ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Joni Purba. Saya Fidan Seragi. Saya Gracia Manula. Saya Fidiana Sinaga. Saya Jasper Sinaga. Jadi terima kasih atas perkenalan kami. Terima kasih. Itu QEQ. QEQ atau antrian merupakan jenis tipe data di mana penambahan elemen dilakukan dari sisi read atau belakang dan pengambilan elemen dilakukan dari sisi forward atau depan. Dalam QEQ terdapat NDQ dan DQ. Dalam NDQ maksudnya adalah penambahan elemen dan DQEQ adalah pengeluaran salah satu elemen. Kita langsung saja lihat ke contoh Q. Nah, di sini ada sebuah queue, isinya ada 4 elemen, yaitu 13, 7, 28, dan 5. Pada hari ini, elemen masuk dan keluar dari jalur yang berbeda, masuk dari in, keluar dari out. Nah, masuknya ini dia dari read, keluarnya dari forward. Seperti itu. Diimplementasikan ketika kita akan menambahkan elemen, atau kita sebut sebagai proses enqueue. Maka elemen masukkan ke indeks terkecil yang tersedia, atau bisa dibilang di bagian forward. Jadi kalau kita melihatnya ini indeks terkecilnya ya, yang berada di ujung sebelah out, indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia akan masuk ditempatkan di indeks terkecil yang tersedia. Ini proses enqueue. Nah, ketika kita akan mengeluarkan elemen atau kita sebut sebagai proses DQ, maka elemen dikeluarkan satu persatu menuju out. Ya, indeks terkecil juga. Indeks terkecil out, kemudian indeks berikutnya out, dan seterusnya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa pada tipe-tipe data ini, arus in dan out itu adalah dilakukan secara FIFO atau first in, first out. Yang masuk duluan, yang keluar duluan. Oke, kita langsung coba simak proses enqueue di sini. Kita lihat di sini. Kita akan melakukan penambahan elemen pada Q di sini. Nah, misalnya 5, ya 5 kita masukkan ke dalam antrian. Kita lakukan NQ5, maka 5 masuk, dia akan menempati indeks terkecil. Nah, yang berikutnya kemudian kita coba melakukan NQ, kemudian kita melakukan NQ. Nah, satu data masuk lagi, ditempatkan di indeks berikutnya yang tersedia. Kemudian ada data masuk lagi, maka akan dilakukan lagi data. Kita lakukan NQ lagi, masuk lagi data. Hingga seluruh data masuk dalam queue atau antrian kita. Berikutnya adalah proses DQ. Jadi, proses DQ ini mengeluarkan elemen dari antrian kita. Ingat bahwa DQ ini dia proses in out-nya dilakukan secara FIFO, artinya first in out. Berarti data yang pertama masuk tadi, dia juga akan pertama keluar. Maka kalau kita lihat tadi kan masuknya 5, 28, 7, 13, maka yang akan keluar dulu adalah 5. Kemudian nanti 8 menempati posisi 5, kemudian 7 ke 13 dan seterusnya. Baik, langsung saja kita lihat contohnya. Kalau kita lakukan proses DQ pada antrian ini, maka 5 akan keluar. Kalau kita DQ 28 bergeser, 7 geser, 13 geser, menempati indeks yang kosong. Kemudian kita lakukan DQ lagi, 28, DQ, 7 dan 13 geser, dan seterusnya hingga antrian sudah kosong atau tidak dilakukan DQ lagi. Terima kasih. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tentang stack atau tumpukan. Berikut adalah penjelasannya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu stack. Jadi stack itu adalah sebuah koleksi objek yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out, yaitu data yang terakhir kali dimasukkan akan pertama kali keluar dari tumpukan tersebut. Maka yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Jadi di dalam stack sendiri ada beberapa operasi yang bisa digunakan, yaitu
Yang pertama push, operasi untuk memasukkan data, dan yang kedua pop, operasi untuk mengeluarkan data. Bentuk stack gambarannya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa data yaitu 13, 7, 28, 5. Jadi ini digambarkan seperti jika kita menumpuk beberapa box dan kita ingin mengambil beberapa kardus, pasti kita akan mengambilnya di bagian atas, tidak di bagian bawah, karena jika diambil dari bagian bawah, box yang lain akan jatuh. Jadi konsepnya seperti itu dan makanya diberi nama stack atau tumpukan. Selanjutnya pada bagian atas diberi nama top dan bagian bawah diberi nama bottom. Jadi cara masuknya stack ini seperti sama kita menumpuk barang, yaitu masuk dari atas kemudian ditaruh ke bawah. Kalau untuk keluarnya sebaliknya, yaitu diambil dari paling atas lalu dikeluarkan lagi, diambil lagi paling atas dan dikeluarkan lagi. Sekarang kita akan mensimulasikan proses push di dalam stack. Misalnya di sini ada data yang nilainya ialah 13. Jadi kalau di stack itu meskipun nilainya berapapun, dia yang paling penting adalah urutannya. Langsung saja kita coba push 13 ini ke dalam stack dan dimasukkan ke stack, dan 13 ini langsung menduduki posisi paling bottom atau bawah. Kemudian kita masukkan lagi data kedua yang berisi nilai 7 dan nilai 7 akan dimasukkan. Berikutnya kita push lagi nomor 28 dan kita masukkan lagi nilai terakhir yaitu nilai 5. Berikutnya kita akan mencoba melakukan operasi pop, yaitu mengambil item dari stack. Karena pop arahnya ke atas, maka kita ambil itemnya satu persatu. Tapi sebelumnya ada juga operasi yang bermanfaat, yaitu namanya pick. Pick itu adalah operasi untuk mengintip atau melihat item apa yang ada di paling atas. Itu namanya adalah pick. Kita coba pick angka 5. Begitu kita panggil angka pick, langsung ketahuan bahwa itemnya adalah angka 5. Pas kita gabungkan dengan proses pop, misalnya sudah diintip topnya sekarang 5, tapi kemudian di sini karena kena pop, berarti kalau kita panggil pick lagi, dia akan mengintip ke top yang berikutnya. Karena top tadi sudah di pop, jadi jika pick dipanggil, dia akan menunjuk ke tumpukan paling atas yang sekarang. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah dengan algoritma larik atau array. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus. Jadi misalkan saya ingin menyimpan data berupa nama dari 10 mahasiswa. Saya bisa saja menyimpan setiap nama dari mahasiswa tersebut dengan mendeklarasikan 10 variabel untuk menyimpan masing-masing nama mahasiswa tersebut. Namun bagaimana jika datanya berjumlah 100 atau 1000 atau bahkan lebih banyak daripada itu? Nah, oleh karena itu saya tentunya akan menggunakan satu variabel untuk menyimpan data-data tersebut. Dalam kasus seperti ini, kita bisa menggunakan array. Nah, apa itu array? Array adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama, di mana elemen-elemen yang berada dalam array tersebut dapat diakses dalam indeksnya. Indeks array sendiri biasanya dimulai dari indeks 0. Jadi dimulai dari indeks ke 0 untuk data 1, indeks ke 1 untuk data kedua, indeks 2 untuk data ketiga, dan seterusnya. Untuk memperjelas definisi sebelumnya, di sini saya memberikan sebuah analogi array seperti sebuah hotel yang terdiri dari beberapa kamar. Nah, sedangkan untuk indeksnya sendiri sama seperti nomor-nomor pada kamar hotel tersebut. Jadi, pengunjung hotel dapat memesan kamar dengan akses indeks sesuai dengan nomor kamar hotel tersebut. Sama halnya seperti kita akan menyiapkan
kamar hotel dengan nomor indeks dari 0 sampai sekian, sehingga kita tidak perlu lagi membuat variabel yang banyak, namun cukup dengan menggunakan variabel saja sudah dapat menyimpan seluruh datanya. Mari kita tulis contohnya sebagai berikut. Pertama-tama, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel array-nya. Di sini saya menggunakan variabel dengan nama hotel dengan panjang array yaitu 6. Jadi dimulai dari indeks 0 hingga 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 hingga berjumlah 6 data. Nah, kemudian kita save setiap data dengan tipe data string. Ya, karena nantinya masing-masing dari data tersebut akan kita isi dengan nama-nama pengunjung atau pemesan nama hotel. Berikutnya adalah kita bisa isi setiap indeks array dengan konsep masing-masing indeksnya. Ya, seperti ini, di mana angka-angka di dalam kurung siku tersebut menunjukkan indeks atau nomor kamar hotel. Nah, kemudian indeks-indeks tersebut kita isi atau kita input datanya berupa nama data pengunjung hotel yang telah memesan kamar sebelumnya. Jadi dari indeks ke-0 hingga indeks ke-5 bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin mengetahui salah satu elemen atau salah satu pemesan kamar, kita bisa akses salah satu dari elemen tersebut dengan cara pada baris ke-17. Jadi kita dapat mengaksesnya dengan menggunakan indeks. Di sini saya mengambil contoh indeks ke-5 di mana pada indeks tersebut merupakan kamar hotel dengan nomor 6. Dan pada array kita cukup menuliskan indeksnya, kemudian kita dapat gunakan perintah array untuk menjadikannya output atau keluaran di mana hasilnya akan tampil pada program kita nantinya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Setiap elemen pada indeks diisi dengan data nama pengunjung atau pemesan kamar hotel. Baik, sekian penjelasan saya tentang pemecahan masalah dengan algoritma larik atau array. Terima kasih. Karakter dan string. Dalam pemrograman ada tipe karakter, yaitu berupa tulisan atau huruf atau dianggap sebagai huruf. Tipe ini dikenal sebagai karakter atau string. Dalam bahasa C++, tipe string digunakan untuk menampung berupa huruf. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Dalam kode program, misalkan kita akan menggunakan tipe data string dengan nama nil1, nil2, nil3 atau var1, var2, dan var3. String dapat disimpan dalam variabel-variabel tersebut. Dapat kita nyatakan bahwa pengertian karakter dan karakter adalah sebuah tipe data yang dapat menyimpan satu karakter, sehingga tipe data hanya dapat menyimpan karakter dari A sampai Z huruf kecil, A sampai Z huruf besar, dan karakter khusus lainnya. Sedangkan string adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan dari beberapa karakter. Contoh program tipe karakter. Contoh program pada tipe data string. 1.5 Jaringan komputer. Di era revolusi 5.0, komputer memainkan peran yang sangat penting sebagai pusat pengolahan dan penyimpanan data. Teknologi jaringan komputer yang menghubungkan perangkat-perangkat melalui berbagai protokol dan perangkat keras menjadi fondasi bagi integrasi sistem yang lebih canggih dan kolaborasi global. Tetapi sebelum itu kita harus tahu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan saling berbagi sumber daya satu sama lain. Sebelum masuk ke situ, kita juga tahu ada itu beberapa model jaringan. Di sini
kita akan membahas model jaringan. Mulai dari yang pertama, jaringan komputer. Jadi, dimisalkan dengan ada satu komputer. Ini belum bisa disebut jaringan komputer ketika belum disambungkan dengan komputer yang lain. Ketika disambungkan dengan komputer lain, ini akan disebut dengan jaringan komputer. Lalu, tujuan komputer atau jaringan komputer itu apa? Yaitu untuk komunitas. Kedua, untuk share data atau informasi, yaitu untuk men-share sumber daya. Lalu, bagaimana komputer bisa berkoneksi? Yaitu dengan penggunaan kabel LAN, lalu wireless connection atau router. Lalu ada beberapa tipe jaringan komputer. Pertama, personal area network, local area network, dan metropolitan area network, wide area network, dan sebagainya. Personal area network ini adalah koneksi antara dua komputer. Lalu ketika digabungkan, ia hanya cakupannya dua komputer. Lalu ada local area network. Local area network adalah grup yang sudah digabungkan dengan menggunakan topologi. Kita misalkan dengan topologi bus dan topologi mesh. Metropolitan network. Metropolitan network cakupannya sudah lebih luas, yaitu menghubungkan antar rumah-rumah yang lain. Contohnya, kalau kita di Indonesia, yaitu kita menggunakan IndiHome untuk menyambungkan router ke antara rumah-rumah yang lain. Lalu wide area network, yaitu cakupannya lebih luas lagi, yaitu mencakup dunia. Sebagai perantaranya, yaitu menggunakan satelit.